Ronaldo Kuate sudah diizinkan gabung TC Timnas U20 Indonesia. Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Ronaldo Kuate sudah mendapatkan izin untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia di Jakarta. Kini Ronaldo Kuate sedang berada di Turki. Ronaldo Kuate sendiri dilaporkan bakal berseragam klub divisi kedua Liga Turki. Ronaldo Kuate sudah diizinkan klubnya, ujar asisten pelatih Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto. Namun Nova Arianto tidak menyebutkan secara detail kapan Ronaldo Kuate bisa mulai bergabung TC skuad Garuda Nusantara. Sementara untuk Marcelino Ferdinand di TC Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto belum bisa menyampaikan kepastian. Marcelino Ferdinand kini tengah berada di Belgia. Pemain berusia 18 tahun itu beberapa waktu lalu telah diresmikan merapat ke klub divisi kedua Belanda, KMS Cadensi. Ditunggu ya untuk Marcelino Ferdinand. Tutur Nova Arianto kepada bolas.com Selasa 14 Februari 2023. Adapun TC Timnas U20 Indonesia ini dalam rangka menata Piala Asia 20 2023 di Uzbekistan. Pada Piala Asia 20 2023, Timnas U20 Indonesia menghuni grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Timnas U20 Indonesia melakoni laga perdana grup A Piala Asia U20 2023 dengan bersua Irak 1 Maret 2023. Dilanjutkan melawan Suriah 4 Maret 2023 dan Uzbekistan 7 Maret 2023. Sebelum bertolak ke Uzbekistan, Timnas U20 Indonesia akan lebih dulu menjalani turnamen mini yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Turnamen tersebut mulai berlangsung pada 17 hingga 22 Februari 2023. Terdapat 3 tim yang menjadi lawan tim besutan Sintayong tersebut, yaitu Fuji U20, Selandia Baru, dan Guatemala. Tiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 harus melalui 6 tahapan lagi untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. PSSI berkejaran dengan waktu untuk merampungkan naturalisasi 3 pemain keturunan buat Timnas Indonesia U20 supaya bisa bermain di Piala Dunia U20 2023. Ketiganya adalah Iver Jenner, Justin Haber, dan Rafael Struijk yang sama-sama lahir di Belanda dan mempunyai garis keturunan Indonesia. Ketua PSSI Muhammad Iriawan telah mendapatkan kabar dari utusan PSSI Hamdan Hamidan terkait proses pengajuan kewarganegaraan untuk menjadi WNI bagi 3 calon pemain Timnas Indonesia U20 itu. Saat ini, dokumen Jenner, Haber, dan Struijk telah ditelaah oleh Kementerian Sekretariat Negara. Kemarin saya mendapatkan kabar baik dari Bung Hamdan Hamidan, ujar Iriawan dalam akun Instagramnya @muhammadiriawan84. Tentang perkembangan terkini proses naturalisasi Iver Jenner, Justin Haber, dan Rafael Struijk. Alhamdulillah dokumen ketiganya kini sudah berada di Kemensetnek. Jelasnya, Iriawan mengatakan bahwa Jenner, Haber, dan Struijk tinggal melalui 3 tahapan lagi untuk menyandang status sebagai WNI, termasuk penelitian dokumen oleh Badan Intelijen Negara. Alur naturalisasi ketiganya dimulai dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, Kemensetnek, Badan Intelijen Negara, Kemensetnek, Presiden, DPR, Keputusan Presiden, dan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham. Artinya apabila mengikuti alur, proses selanjutnya ialah dokumen mereka akan dikaji oleh BIN, lalu dikembalikan ke Kemensetnek untuk disetujui oleh DPR. Tutur Iriawan. Puncaknya adalah kepres dari Pak Presiden Jokowi dan tinggal melakukan sumpah WNI ke Kemenkumham. Terang pria yang karib disapa Iwan Bule itu. Setelah 5 prosedur itu selesai, PSSI masih harus mengurus perpindahan asosiasi ketiganya di FIFA dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Selesai FIFA mengesahkan alih status ketiganya, Jenner, Haber, dan Struijk dapat membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Dengan demikian proses naturalisasi hanya tinggal sebentar lagi. Kita doakan agar semua berjalan dengan lancar, ungkap Iwan Bule. Jujur saja, saya dan juga pecinta sepak bola tanah air pastinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan mereka bisa bermain buat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20. Terang Iwan Bule.
Ketiganya sempat berlatih dengan timnas Indonesia U20 meski naturalisasinya masih berjalan. Bahkan Hartman dan Struijk turut bermain dalam uji coba di Spanyol pada November 2022.